Ya, lalu bagaimana sebetulnya pemirsa kronologi dari adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pimpinan Pengadilan Negeri Depok yang kemudian terlibat dalam kasus penanganan sengketa lahan, pemirsa. Kami hadirkan berikut gambaran kronologinya untuk Anda, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini pada 5 Februari 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat ini kemudian melakukan proses awal dari operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan suap pengurusan sengketa lahan yang terjadi di wilayah Tapos Depok, pemirsa. Nah, pada pukul 4 pagi KPK menerima informasi adanya proses penyerahan uang dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sengketa lahan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Depok. Pukul 4 pagi, KPK menerima informasi adanya rencana penyerahan uang suap dari pihak perusahaan kepada aparatur pengadilan dan tim langsung bersiaga sejak dini hari. Menurut KPK, sejak sekitar pukul 4 dini hari, tim sudah menerima informasi awal dan bersiap untuk melakukan pemantauan meski penyerahan uang baru terindikasi terjadi pada siang hingga malam hari. Pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, di tanggal 5 Februari 2026, tim memantau seorang pegawai perusahaan mengambil uang sekitar 850 juta rupiah di sebuah bank di wilayah Cibinong. Dan setelah itu KPK mengikuti pergerakan 2 kendaraan dari pihak perusahaan yang membawa uang dan sejumlah pihak terkait secara bersamaan. Tim juga memantau pergerakan 1 kendaraan dari pihak pengadilan yang ditumpangi jurusita. Ketiga kendaraan tersebut kemudian terpantau berada di lokasi yang sama di kawasan Emeralda Golf Tapos Depok. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari yang sama diduga terjadi penyerahan uang dari pihak perusahaan kepada perwakilan pengadilan. Dan tentunya masih terus berlanjut, pemirsa, proses yang terjadi dan menjadi gambaran tentunya bagi kita semua bagaimana kasus suap dari penanganan sengketa lahan yang kemudian juga melibatkan pimpinan Pengadilan Negeri Depok ini. Mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain dalam hal ini PPATK untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini, dan kali ini diketahui bahwa dari saudara BBG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan.
Lalu yang menjadi pertanyaan mungkin di benak Anda pemirsa, berapa sebetulnya gaji hakim di level pengadilan negeri? Kami coba hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Berikut ini bagaimana kemudian gambaran besaran gaji hakim. Dan sebelumnya juru bicara MA yaitu Yanto ini menyatakan bahwa atas peristiwa tersebut Ketua MA menyatakan kecewa dan sangat menyesal peristiwa yang telah mencederai keluhuran, harkat, dan martabat hakim. Dan inilah pemirsa, informasi yang perlu Anda ketahui mengenai hak keuangan hakim berdasarkan dengan jenjang. Meski kesejahteraan terus meningkat, publik tetap menyoroti integritas hakim. Bagaimana struktur penghasilan mereka sebenarnya? Hak keuangan hakim di Indonesia ini ditentukan oleh jenjang jabatan dan masa kerja. Semakin tinggi posisi, semakin besar penghasilan yang diterima. Gaji pokok hakim ini merujuk pada data gaji pokok, terlihat bahwa penghasilan dasar hakim meningkat secara bertahap seiring masa kerja dan kenaikan golongan. Pada golongan 3 yang umumnya mencakup hakim pada tahap awal hingga menengah karir, gaji pokok berada di kisaran sekitar 2,7 juta hingga lebih dari 5 juta rupiah per bulan dengan kenaikan bertahap mengikuti dengan masa pengabdian. Sementara dari sisi tunjangan, porsinya justru lebih dominan. Tunjangan jabatan menjadi komponen terbesar yang mencerminkan tingkat tanggung jawab dan jenjang hakim. Mulai Januari 2026, pemerintah resmi menaikkan tunjangan hakim melalui PP nomor 42 tahun 2026 mencapai 280%. Tunjangan tersebut memiliki besaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan, mulai dari 46,7 juta rupiah hingga 110,5 juta per bulan. Dan sebelumnya tunjangan hakim diatur dalam PP 94 tahun 2012. Pada saat itu tunjangan bagi hakim tingkat banding tertinggi maksimal berada di angka 40,2 juta rupiah. Di satu sisi, pemirsa, kesejahteraan hakim terus diperkuat melalui peningkatan gaji dan berbagai tunjangan sebagai upaya mendukung independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas peradilan. Namun di sisi lain, publik masih menyaksikan munculnya pelanggaran etik hingga kasus korupsi yang melibatkan aparat peradilan sehingga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan dan mengapa integritas ini tetap menjadi sorotan. Gaji dan tunjangan meningkat, namun nampaknya kasus etik dan korupsi ini masih terus terjadi. Pengawasan dan integritas ini kemudian menjadi faktor kunci yang perlu dipertanyakan. Dan berikut pemirsa peran dari tersangka yang terlibat dalam operasi tangkap tangan KPK di Pengadilan Negeri Depok, di mana ada penerima suap yaitu Ketua PN Depok Eka serta BBG Wakil Ketua PN Depok dan juga sebagai perantara YOH yang merupakan jurusita PN Depok. Dan inilah pemirsa peran tersangka lainnya yaitu Dirut PT KD sebagai pemberi suap. Dan juga ada bagian legal dari PT KD itu sendiri berinisial BER. Hakim terkena kasus korupsi di tahun 2020 hingga 2022 yaitu kasus gratifikasi dan TPPU Hakim Agung di mana pihak terlibat adalah Ghazalba Saleh, mantan Hakim Agung. Dan ini juga kasus lainnya di tahun 2024 ada Ketua PN Jaksel dan juga sejumlah hakim
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus suap penanganan korupsi crude palm oil. Ya pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda.